Di ujung jalan perumahan tua itu berdiri sebuah rumah besar yang tampak seperti saksi bisu masa lalu. Cat dindingnya sudah mengelupas parah, meninggalkan bercak kusam seperti luka di kulit yang membusuk. Jendela-jendelanya pecah, menyisakan kaca-kaca runcing yang berkilat muram ketika terkena cahaya lampu jalan. Pagar besinya sudah miring dan berkarat, sebagian bahkan tertutup oleh sulur tanaman liar yang tumbuh tak terkendali. Halaman depan rumah itu dipenuhi rumput tinggi dan ilalang yang seakan menutupi jejak pijakan manusia. Tidak ada suara kehidupan di sana, tidak ada cahaya lampu, tidak ada tanda-tanda penghuni. Bagi warga sekitar, rumah itu hanyalah bangunan kosong yang sudah lama ditinggalkan, tempat yang dilupakan waktu. Anak-anak dilarang bermain di dekatnya, sebab katanya rumah itu menyimpan sesuatu yang tidak boleh diganggu. Namun bagi Rina yang baru pindah ke perumahan itu, rumah tua itu hanyalah pemandangan biasa, sekedar rumah kosong di ujung jalan. Belum ia tahu bahwa diamnya rumah itu menyimpan rahasia. Rina baru seminggu tinggal di perumahan itu. Ia datang bersama suaminya yang sering dinas di luar kota, sehingga sebagian besar waktu ia habiskan sendirian di rumah. Setiap sore, ia berjalan-jalan sebentar di sekitar kompleks, berusaha mengenal lingkungan barunya. Namun ada satu hal yang selalu menarik perhatiannya, rumah tua di ujung jalan. Dari jauh, bangunan itu tampak lebih besar dari rumah-rumah lain, tetapi juga paling menyeramkan. Saat melewati depannya, Rina merasa hawa di sekitarnya lebih dingin, seolah bayangan rumah itu menyerap hangatnya sore. Jendela-jendela gelapnya menatap lurus seperti mata kosong, membuat bulu kuduknya berdiri. Meski begitu, ia mencoba mengabaikannya. Cuma sugesti, batinnya. Baginya rumah itu tidak lebih dari bangunan usang yang dibiarkan terbengkalai. Tidak berbeda dengan rumah-rumah kosong lain yang pernah ia lihat. Ia tidak tahu bahwa malam pertamanya di sana akan memberi jawaban bahwa rumah itu ternyata tidak benar-benar kosong. Malam pertamanya di rumah baru terasa tenang. Angin hanya sesekali berdesir lewat celah ventilasi, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Rina duduk di ruang tamu sambil membaca, ketika tiba-tiba terdengar ketukan halus di pintu depan. Ia sempat ragu, siapa yang datang larut begini? Dengan hati-hati ia membuka pintu, dan di sana berdiri seorang wanita tua berkerudung. Wajahnya penuh keriput, tapi senyumnya begitu ramah hingga membuat Rina merasa aman seketika. "Selamat malam, Nak. Aku tetanggamu di sebelah. Semoga kamu betah di sini," ucapnya dengan suara lembut. Di tangannya, ia membawa semangkuk sayur hangat yang masih beruap. Rina terkejut sekaligus terharu. Baru sehari pindah, sudah ada tetangga yang peduli. Wanita tua itu kemudian berpamitan, melangkah perlahan menuju rumah tua di ujung jalan. Rina menatap punggungnya sampai lenyap di balik gelap. Anehnya, saat pintu rumah itu terbuka, Rina hanya melihat kegelapan pekat, seolah di dalamnya tak ada cahaya sama sekali. Sejak malam itu, kehadiran wanita tua berkerudung itu terasa seperti anugerah bagi Rina. Hampir setiap malam, ia datang membawa sesuatu, kadang sepiring kue, kadang buah. Bahkan sekali waktu ia membantu ketika listrik rumah Rina tiba-tiba padam. Dengan senyumnya yang tulus, ia menyalakan lilin sambil berkata, "Tak perlu takut, Nak, aku selalu ada di dekatmu." Kata-kata itu membuat Rina merasa betah meski sering sendirian. Anehnya, Rina tak pernah benar-benar melihat rumah
wanita itu terang. Setiap kali ia menoleh ke arah bangunan besar di ujung jalan, jendelanya tetap gelap, bahkan ketika wanita tua itu baru saja masuk. Namun Rina menepis rasa curiga. Mungkin beliau hemat listrik, pikirnya. Malam demi malam, ia semakin yakin telah menemukan tetangga yang baik hati dan bisa diandalkan. Ia sama sekali tak menduga keramahan itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Suatu malam ketika hujan deras mengguyur, Rina duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Tiba-tiba listrik padam membuat rumahnya gelap gulita. Sesaat kemudian, terdengar ketukan di pintu, pelan tapi teratur. Saat dibuka, wanita tua itu sudah berdiri di beranda dengan senyum ramah. Meski hujan deras tidak sedikit pun membasahi tubuhnya, ia membawa lampu minyak kecil dan menyalakannya di meja ruang tamu. "Aku tahu kamu sendirian, Nak. Gelap bisa membuat takut," katanya lembut. Rina berterima kasih meski hatinya sedikit heran. Bagaimana mungkin pakaian wanita itu tetap kering padahal jalanan banjir? Setelah listrik menyala kembali, wanita tua itu berpamitan. Rina melihatnya berjalan pulang ke rumah di ujung jalan. Namun kali ini sesuatu membuat jantungnya berdetak cepat. Pintu rumah tua itu terbuka sendiri tanpa suara, lalu menutup kembali setelah wanita itu masuk, meninggalkan kegelapan yang sama pekat seperti sebelumnya. Tidak ada cahaya lampu, tidak ada tanda kehidupan, seakan rumah itu menelan sosoknya bulat-bulat. Sejak kejadian malam hujan itu, Rina mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Setiap kali wanita tua itu datang, hawa di dalam rumah mendadak berubah. Udara terasa lebih dingin, bahkan ketika jendela tertutup rapat. Kadang bau anyir samar tercium, bercampur dengan aroma tanah basah dan kayu lapuk. Pernah sekali ketika wanita itu duduk di ruang tamu, Rina mendengar suara retakan pelan di dinding, seolah rumahnya ikut merespon kehadiran tamu itu. Yang paling aneh, setiap kali wanita itu meninggalkan rumah, suara langkahnya tidak pernah terdengar di lantai teras, seolah kakinya tak benar-benar menyentuh tanah. Meski demikian, senyumnya yang teduh membuat Rina menepis semua keganjilan itu. Mungkin aku terlalu sensitif, batinnya, mencoba meyakinkan diri. Tapi jauh di dalam hati, ada bisikan halus yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang tidak wajar dengan tetangga baik itu. Pagi itu, Rina memutuskan untuk berbelanja di warung kecil dekat perumahan. Saat menunggu giliran, ia mencoba mengobrol dengan seorang ibu parubaya yang tampak ramah. "Saya betah di sini," ujar Rina. "Apalagi ada tetangga baik di sebelah rumah saya. Beliau sering membantu saya kalau kesulitan." Perkataan itu membuat ibu tersebut mendadak terdiam. Wajahnya pucat seperti kehilangan darah. "Tetangga? Rumah sebelahmu itu, yang besar dan catnya sudah mengelupas?" Tanyanya pelan memastikan. Rina mengangguk sambil tersenyum. Tapi senyum itu segera memudar ketika si ibu berkata lirih, "Nak, rumah itu sudah kosong lebih dari 20 tahun. Tidak ada yang tinggal di sana sejak pemilik terakhirnya meninggal, seorang wanita tua." Suasana warung seketika terasa berat. Beberapa pembeli lain ikut menoleh. Sebagian saling berbisik dengan wajah khawatir. Rina merasakan jantungnya berdegup kencang. Kata-kata ibu itu berputar di kepalanya, bertabrakan dengan semua kenangan tentang senyum ramah tetangga yang selama ini menyapanya. Malam itu rasa penasaran Rina tak terbendung. Ia berdiri di balik jendela kamarnya, menatap rumah tua di ujung jalan yang tampak lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup kencang, membuat ranting-ranting kering beradu seperti suara tulang patah. Dengan langkah hati-hati, ia keluar rumah membawa senter kecil. Semakin dekat ia berjalan, semakin berat suasana menekan dadanya. Udara di sekitar rumah tua itu berbeda, dingin menusuk, bercampur aroma lembab yang membuat perutnya mual.
Rina menyorotkan cahaya ke halaman yang dipenuhi ilalang. Sesaat ia melihat gerakan samar, seperti bayangan seseorang berdiri di balik jendela pecah. Nafasnya tercekat, tapi rasa ingin tahu memaksa kakinya maju. Dari celah pagar berkarat, ia mengintip ke dalam. Ruang tamu rumah itu penuh debu, kursi reot tergeletak, dan dindingnya dipenuhi bercak hitam. Lalu matanya tertumbuk pada sebuah meja altar kecil di sudut ruangan. Di atasnya berdiri foto seorang wanita tua berkerudung, tersenyum ramah, wajah yang persis sama dengan tetangga yang sering mengetuk pintunya. Tubuh Rina mendadak gemetar ketika tatapannya terkunci pada foto itu. Tidak mungkin salah, garis keriput, kerudung sederhana, bahkan senyum teduhnya persis sama dengan wanita tua yang hampir setiap malam datang membawakan makanan. Napasnya memburu dan jantungnya berdegup kencang sampai terasa sakit di dada. Ia mundur beberapa langkah, senter di tangannya bergetar. Saat itu udara di sekitarnya berubah lebih dingin, seolah semua suara malam menghilang. Hanya ada kesunyian pekat yang menekan telinganya. Lalu samar-samar terdengar bisikan dari arah rumah tua itu. Suara lembut, familiar, seperti sedang memanggil. "Nak." Rina menahan teriakannya, buru-buru berbalik dan berlari pulang. Hampir terjatuh karena ilalang yang menjuntai. Setibanya di rumah, ia menutup pintu rapat, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah ilusi. Namun rasa dingin yang merayap di kulitnya dan bayangan senyum wanita tua di foto itu terus menghantui pikirannya. Ia mulai sadar tetangga baiknya bukanlah manusia. Malam itu Rina berusaha keras untuk tidur, meski pikirannya masih diganggu bayangan foto di altar rumah tua. Lampu kamarnya ia biarkan menyala, tirai ditutup rapat, dan pintu terkunci. Namun sekitar tengah malam, suara itu kembali terdengar, ketukan lembut di pintu depan. Suara yang sama, ritme yang sama, seperti malam-malam sebelumnya. Tubuhnya kaku, napasnya tercekat. Ia tahu siapa yang biasa datang dengan ketukan itu. Perlahan suara wanita tua itu terdengar jelas, menembus keheningan. "Nak, aku bawakan makanan lagi untukmu." Rina menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan teriakan, tapi tiba-tiba aroma sayur hangat menyeruak di udara. Begitu nyata seakan mangkuk itu memang ada di hadapannya. Dari bawah pintu, cahaya redup lampu minyak merembes masuk. Meski ia yakin semua lampu sudah dimatikan, Rina gemetar, sadar bahwa tak ada tempat untuk lari. Karena meski rumah itu sudah lama kosong, tetangganya selalu ada, mengetuk, menunggu, dan tak pernah benar-benar pergi. Sejak malam penuh teror itu, Rina tidak pernah lagi berani membuka pintu ketika terdengar ketukan. Ia memilih pindah beberapa bulan kemudian, meninggalkan rumah barunya yang bahkan belum sempat ia tempati sepenuhnya. Warga sekitar pun tak heran. Bukan pertama kali penghuni baru pergi tiba-tiba. Rumah besar di ujung jalan tetap berdiri muram, catnya semakin pudar, jendelanya makin rapuh. Namun bagi mereka yang tinggal di sekitar, satu hal tak pernah berubah. Sesekali di tengah malam terdengar suara ketukan pelan dari arah rumah itu, disertai aroma makanan hangat yang tak mungkin datang dari dapur kosong. Sebagian warga berkata roh wanita tua itu masih berkeliling, menjaga rumahnya dengan kebaikan yang tak pernah padam. Bagi yang percaya, ia adalah tetangga baik yang tak ingin dilupakan. Namun bagi yang pernah merasakannya sendiri, senyumnya yang ramah justru meninggalkan ketakutan yang tak pernah bisa dijelaskan dengan logika.